Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar santri semuanya di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan kepada teman-teman kalian yang mungkin baru dalam keadaan sakit atau kurang enak badan, kita doakan semoga cepat sembuh. Dan bagi teman-teman kalian yang belum bisa mengakses video pembelajaran secara prime time, semoga bisa diakses pada lain waktu, mungkin karena kendala teknis, kendala jaringan. Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran daring hari ini, kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita adalah materinya yaitu nenek moyang bangsa Indonesia kelas 1 semester 2. Tujuan pembelajarannya adalah harapannya santri dapat mendeskripsikan nenek moyang bangsa Indonesia. Kita mulai. Santri bisa melihat slide yang ada. Perhatikan penduduk Indonesia. Mengapa? Ada banyak keragaman fisik dalam warna kulit, kemudian bentuk muka, kemudian warna rambut, model rambut. Mengapa ada keragaman dalam nilai budaya, tradisi, dan bahasa? Lalu dari mana munculnya keragaman tersebut? Salah satu cara untuk mengungkapkan keragaman ini adalah dengan menelusuri asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Paul dan Fritz Saracen atau Saracen bersaudara mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Ras ini pada awalnya itu mendiami Asia bagian tenggara, yang pada waktu itu masih bersatu dengan daratan pada zaman es atau periode glasial. Namun setelah periode es berakhir dan es mencair, maka dataran tersebut kemudian terpisah oleh lautan, yaitu Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Akibatnya daratan yang tadinya bersatu kemudian terpisah menjadi daratan utama Asia dan Kepulauan Indonesia. Penduduk asli tinggal di daerah pedalaman dan penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir. Penduduk asli inilah yang disebut sebagai suku bangsa Veda oleh Saracen tadi. Nah, pada gambar ini yang terlihat pada slide santri semua itu adalah gambar suku Veda. Gambar suku Veda. Nah, orang Veda kemudian menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Kai, Seram, Timur Barat, Flores Barat, dan terus ke timur sampai ke Kepulauan Melanesia. Ada beberapa suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang Mama yang tinggal di Sumatera dan Toala di Sulawesi merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Mereka itu diyakini mempunyai hubungan erat dengan orang Veda. Ada ras lain yang menghuni Kepulauan Indonesia adalah Proto Melayu. Nah, Proto Melayu dan Deutero Melayu, ciri-ciri fisik mereka adalah rambutnya lurus, kulit kuning, kecoklat-coklatan, bermata sipit. Proto Melayu dan Deutero Melayu tiba di Kepulauan Indonesia dalam 2 gelombang. Gelombang kedatangan pertama adalah Proto Melayu atau Melayu tua. Mereka dianggap sebagai kelompok Melayu Polinesia yang bermigrasi dari wilayah Cina Selatan yang sekarang itu menjadi provinsi Yunan. Nah, Proto Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara melalui 2 jalur, yaitu jalur barat dan timur. Jalur barat bermula dari Yunan, Cina bagian selatan, masuk ke Indochina, kemudian masuk ke Siam, lalu ke Semenanjung Melayu, Sumatera, dan akhirnya menyebar ke pulau-pulau di Indonesia.
jalur timur melewati Kepulauan Ryukyu, Jepang. Dari sana mereka mengarungi lautan menuju Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi. Nah, pada layar terlihat ada peta, yaitu peta jalur migrasi melalui jalur barat itu kalau yang sebelah kiri, kalau yang kanan itu jalur timur. Itu. Nah, Proto Melayu itu membawa perkakas dari batu berupa kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi dibawa oleh Proto Melayu yang bermigrasi melalui jalur barat, sedangkan kapak lonjong dibawa oleh Proto Melayu yang bermigrasi melalui jalur timur. Suku bangsa Indonesia yang tergolong Proto Melayu itu ada Mentawai, Dayak, Toraja. Nah, itu. Kemudian gelombang kedatangan ke Kepulauan Indonesia berikutnya ada Deutero Melayu atau Melayu Muda yang berasal dari Indochina bagian utara. Kedatangan Deutero Melayu mendesak keberadaan Proto Melayu ke arah pedalaman. Nah, mereka memperkenalkan perkakas dan senjata yang terbuat dari besi atau logam. Mereka telah melakukan kegiatan bercocok tanam. Padi yang banyak ditanam di Indonesia saat ini dibawa oleh Deutero Melayu dari wilayah Assam Utara atau Burma Utara. Bangsa Deutero Melayu mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang lebih maju. Karena itu mereka berkembang menjadi sebagian besar suku-suku yang ada di Indonesia seperti Melayu, Minang, Jawa, Bugis, dan lain-lain. Dalam perkembangan selanjutnya, Proto Melayu dan Deutero Melayu berbaur sehingga sulit dibedakan. Ras lain yang juga terdapat di Kepulauan Indonesia adalah ada ras Melanesoid. Nah, mereka tersebar di Lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur, Irian, dan benua Australia. Kedatangan ras Melanesoid itu diperkirakan pada saat zaman es berakhir, zaman es terakhir lah. Pada saat itu Kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ras Melanesoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua. Selanjutnya ke benua Australia yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang berhubungan dengan Papua. Nah, pada perkembangan selanjutnya terjadi percampuran antara ras Melanesoid dan ras Melayu yang menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu. Nah, saat ini mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Begitu kira-kira santri-santri semua, penjelasan yang sangat singkat. Pada hari Selasa besok tanggal 23 Maret 2021 akan diadakan ulangan harian 3. Materinya adalah kehidupan manusia pada masa praaksara. Jadi materi-materi yang kemarin yang sudah kita bahas terakhir, yang ini tidak masuk, nenek moyang bangsa Indonesia ini tidak masuk untuk ulangan. Jadi cuman kehidupan manusia pada masa praaksara. Bisa dibaca buku paketnya, kemudian bisa dibaca juga materi yang saya kirimkan atau dari referensi-referensi yang lain. Jangan lupa dipersiapkan untuk hari Selasa besok supaya ulangan harian 3-nya bisa maksimal. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selalu menjaga protokoler kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, kemudian mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu penting. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.